Bisik, bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk beberapa menit ke depan kita berdua akan menemani teman-teman semuanya dalam segmen Bisik kali ini. Dan dalam segmen Bisik kali ini kita collab loh sama Sisma TV Ruang Inspirasi. Wah, keren banget nih Kak. Dan karena ini pertama kalinya ya kita menemani kalian semua, pasti muncul rasa cemas sama nervous nih Kak. Iya benar banget nih. Dan tahu nggak sih Kak, dari rasa emosional yang kita rasain sekarang itu berhubungan banget sama bidang yang digeluti sama narasumber kita yang satu ini. Wah, spesial banget nih kayaknya. Dan tanpa langsung berlama-lama, di depan saya sudah ada Mem Tiara selaku guru konseling di SMA Islam Sabilillah Malang. Halo Mem. Halo Mem, assalamualaikum Mem. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Dan di sini kita mau nanya-nanya dikit nih Mem seputar kesehatan mental. Kan berhubung Mem ini juga merupakan guru konseling di SMA Islam Sabilillah Malang. Langsung aja ya Mem. Yang pertama mau nanya soal edukasi kesehatan mental. Kenapa sih Mem penyampaian edukasi kesehatan mental ini penting banget untuk disampaikan ke remaja umuran kita, terutama siswi? Oke, remaja seumuran kalian, remaja yang baru bertransisi mau dewasa, tapi belum dewasa, dibilang anak-anak juga bukan anak kecil. Benar. Itu adalah usia-usia psikologis yang rentan terkena gangguan mental, tekanan, terus itu kemudian mencari identitas, butuh validasi, kemudian ternyata kok nggak sesuai nih validasinya sama keinginanku, galau, marah, ngamuk gitu. Iya benar. Ada nggak sesuai, itulah kemudian kenapa sih edukasi kesehatan mental harus disampaikan sama anak-anak generasi sekarang terutama. Apalagi sekarang mudahnya informasi itu didapatkan, kadang kalian jadinya over information gitu ya. Sampai load banget informasi, kalian nggak bisa membedakan mana sih ini yang benar, mana sih ini yang salah, dan akhirnya semua diikuti gitu kan. Padahal kesehatan mental ini merupakan salah satu aspek, tapi kadang itu luput, terutama dari orang tua, terus itu dari beberapa guru atau sekolah mungkin kadang lupa nih, ada nih aspek selain akademik yang harus Ananda maksimalkan atau penuhi. Itu ada namanya kebutuhan psikologis atau kesehatan mental dari si anak-anak itu tersebut gitu. Kalau anak-anak sehat mentalnya, dia akan sejahtera secara emosional, semua keperluan dia secara batinnya itu terpenuhi, anak-anak tumbuh sehat, berkembang, perkembangannya bagus, emosionalnya bagus. Mengikuti apa? Mengikuti kemampuan kognitifnya, berpikirnya bagus, akhirnya mengambil keputusan bagus, akhirnya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itulah kenapa pentingnya sih anak-anak diedukasi untuk kesehatan mental. Biar selain tidak salah dalam mengambil keputusan, masa transisi kalian dalam bertumbuh itu bisa maksimal. Jadi kalian bisa menghadapi persoalan kehidupan ini dengan lebih bijaksana dan baik gitu. Oh iya bener banget. Berarti dari perkataan Mem Ara nih kita bisa simpulkan bahwa edukasi kesehatan mental ini benar-benar penting banget. Dan kira-kira ya Mem, kesehatan jiwanya para siswa itu kira-kira mempengaruhi pendidikannya banget gak sih? Oke, pasti ya, karena kan yang kemarin udah bilang ketika anak-anak sejahtera secara emosional dan psikologi, maka kemampuan kognitifnya kan juga akan terdukung nih. Kemampuan sosialnya dengan orang lain juga akan meningkat, akan menjadi baik. Ketika kemampuan sosialnya baik, dengan teman-temannya baik, dengan lingkungannya udah oke banget ini, jadinya apa? Jadinya nyaman. Anak yang nyaman itu akan mudah dalam menyerap pembelajaran. Kalau udah mudah nih nyerap pembelajaran, udah tahu arah dia belajar untuk apa, kan hasil maksimal. Nah, jadi biar bisa kita mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih maksimal dalam pembelajaran itu ya nggak cuma mengerjakan tugas akademik ya terus harus ngerjain ini, harus bisa semua, enggak. Kita harus ingat dulu nih, kita ini manusia yang kompleks ya. Ada yang harus disiapkan, salah satunya adalah kesehatan mental itu tadi ya. Secara psikologis itu anak-anak sosial kalian ini yang butuh banget arahan, butuh banget kenyamanan, butuh banget dukungan, butuh ya validasi lah setidaknya gitu kan, yang akhirnya membuat kalian bersemangat dalam proses pembelajaran. Akhirnya prosesnya udah dilewati dengan baik, pasti outputnya juga akan baik. Outputnya apa ya? Bisa jadi nilai akademiknya meningkat, terus itu
prestasi di luar akademiknya juga semakin meningkat karena udah tahu oh saya senangnya ini, berarti kalau saya senangnya ini saya harus salurkannya di bidang apa. Nah akhirnya kan anak-anak kan maksimal gitu kan, udah bisa ngambil keputusan karena udah merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan dan kehidupannya. Berarti dengan keterseimbangan dua itu juga akan mempengaruhi apa yang kita pilih dan bagaimana hasilnya ke depannya juga ya. Iya benar banget. Dan jadi untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri tuh merupakan sebuah keharusan yang harus dijaga sama siapa sih terutama untuk siswi? Itu tanggung jawab diri sendiri. Pertama ya tanggung jawab diri sendiri. Itulah faktor utama. Karena apa? Orang yang nggak mau mbak atau orang yang nggak sadar akan kesehatan mentalnya itu nggak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Syarat untuk berubah kan mau dan sadar. Iya benar-benar. Mau dan sadar muncul dari mana? Dari diri sendiri. Mau saya maksa, ayo mbak Naurin harus ini segala macam, mbak Naurin nggak mau dan nggak sadar, buat apa sih ya nggak ada artinya kan. Iya gitu. benar banget. Tapi kalau ternyata mbak Naurin misalnya sadar kayaknya ada sesuatu yang salah harus saya perbaiki. Oh sepertinya saya pengennya ini, saya mau actionnya apa. Nah itu kan akhirnya merubah diri sendiri. Itulah faktor utama untuk menjaga kesehatan mental itu kan adalah diri sendiri. Tapi nggak hanya itu, sama kayak Mara bilang tadi, ada yang berperan penting di luar diri sendiri. Apa itu? Siapa itu? Orang tua tuh penting banget ya. Orang tua harus memberikan wadah buat setiap anaknya, memberikan kesempatan. Tidak hanya memberikan makanan bergizi, nggak hanya memberikan pendidikan yang layak, tapi ini sering banget dikesampingkan. Anak butuh asupan psikologisnya, butuh asupan mentalnya dengan cara apa? Didengarkan ketika bercerita, direspon keinginannya, diberi saran dalam setiap persoalan dan masalahnya. Nah itu yang kadang sedikit lupa atau luput gitu kan. Padahal anak itu pada dasarnya butuh banget gitu kan. Iya. Nah orang tua itu memang sangat berperan di dalam kesehatan mental anak. Setelah itu adalah lingkungan. Kalian paling dekat berarti kan sekolah. Karena tiap hari sekolah, apalagi di mahat. Bener. Teman-teman. Iya benar banget. Teman-temannya juga harus saling mengerti gitu. Jadi nggak boleh kita merasa diri kita tuh yang paling harus diingetin orang lain, itu enggak. Kita harus bisa sama-sama saling mengerti. Orang lain mengerti kita juga harus mengerti orang lain. Karena kita juga berdampingan. Kalau itu bisa dilakukan, aktivitas sosialnya baik, nah itu kesehatan mentalnya bisa terjaga karena lingkungannya pasti juga lingkungan yang baik. Tuh ya. Benar banget. Dan kira-kira tadi kan sudah menyebutkan keharusan mengenai menjaga kesehatan mental, lalu apa sih faktor yang menyebabkan kesehatan mental kita sebagai siswa dapat terganggu, Mem? Kesehatan mental anak-anak sekarang gampang banget terganggu. Pertama yang memang tadi udah sedikit singgung, terlalu banyaknya informasi yang paling akses banyak banget. Medsos lebih dari berapa sih, ada WA, ada IG, terus itu ada Twitter sekarang gitu kan. Jadi kan informasi banyak banget. Sayangnya kalian tuh nggak bisa memfilter, nggak bisa menyaring. Jadi sebagian besar itu diterima aja gitu, diterima semua. Akhirnya mulailah memunculkan perasaan cemas, perasaan was-was, kok informasi sekarang kok zaman sekarang gini ya. Mungkin yang ini termasuk dalam kesehatan mental juga, FOMO. Benar. Yang mengikuti orang lain. Takut ketinggalan. Fear of missing out, ketinggalan ini ya, takut ketinggalan fenomena yang lagi hits. Misalnya lagi trennya kemarin ada konser Coldplay gitu kan, terus nggak ikutan, itu rasanya kayak aduh kok mau ikut ini segala macam gitu kan. Kok nggak merasa tertinggal lah ketika nggak mengikuti kegiatan yang lagi hits 8 orang lain. Itu sebenarnya ya gara-gara informasi yang kalian dapat gitu. Sebenarnya mau apa enggak ya enggak juga gitu. Atau sekarang nih yang lagi rame Pilpres, kenapa pilihnya paslon ini ya gara-gara itu. Informasinya nggak lengkap kan, belajarnya nggak lengkap gitu, tapi akhirnya mengikuti karena ada perasaan kayaknya saya pilih ini karena influence yang saya suka, pilihnya ini deh. Akhirnya menjadi sebuah masalah, itu salah satu faktor ya, banyaknya informasi yang kalian serap. Setelah itu memang tidak bisa dipungkiri ada perbedaan ya, perkembangan pendidikan yang zaman dulu pasti kalian pernah kalau mengeluh sama orang tua, dulu mama kalau pergi sekolah mendaki gunung lewat lembah aja itu kan. Kalau sekarang kan dapat enaknya aja gitu. Kayak tinggal enak udah gampang, sekolah tinggal sekolah aja, makan disiapin segala macam. Akhirnya ketahanan anak zaman sekarang itu memang rentan.
Kalian tuh nggak setangguh anak zaman dulu ya, nggak usah dipungkiri, nggak usah denial juga, nggak usah mengelak. Iya, Memang kenyataannya begitu. Bener. Karena informasi teknologi kalian dibantu sekarang ada apa namanya AI Chat GPT. Iya, Itu iya. mengurangi ketangguhan kalian dalam mencari informasi, tinggal nyari soal saya mungkin bisa ya pakai itu kan dapat jawabannya. Itu juga membuat anak-anak sekarang salah faktornya gampang kena mental health itu ya, keganggu lah mentalnya karena terlalu banyak informasi, kemudahan teknologi membuat kalian tuh nggak setangguh generasi sebelum kalian. Dan tentunya juga tentang kelemahan kita memfilter hal tersebut juga yang akhirnya membuat banyak spekulasi-spekulasi yang seharusnya nggak ada itu jadi ada. Ya, overthinking kan. Overthinking itu kan jadinya. mengganggu imun akhirnya. Kebanyakan mikir sakitnya sakit apa, paling sering sakit emah, tiba-tiba kok Iya. psikosomatis jadinya. Kok kepalanya pusing terus, kok kayak baru berdiri langsung gitu kan. Langsung puyeng, langsung muter semua. Nah, itu penyakit yang disebabkan pikiran yang over. Dan teknologi juga itu tentunya. Tadi kan sudah disampaikan nih Mem mengenai teknologi, informasi yang terlalu banyak didapat. Terus baru-baru ini juga lihat di beranda sosmed saya tuh mengenai tes kepribadian online, sampai yang paling mengejutkan terakhir kali ini tes autisme online. Nah, menurut sudut pandang Mem Ara, apa tes itu akurat kah? Apalagi untuk digunakan sebagai siswa nih seumuran kita, dan gimana sih cara kita bisa membentengi diri kita sendiri dari self diagnosis itu sendiri? Oke, kalau buat tes tuh banyak banget. Saya sering kok ketemu lewat di beranda atau apa gitu ya. Tesnya banyak, ada yang kepribadian, ada yang tes ya tes satu autisme itu, ada tes yang bahkan ada yang untuk melihat apa ya, misalnya kepribadian kamu dari warna kesukaan kamu. Iya. Saya sendiri tes itu, Mem. Loh kan? Ternyata pelakunya. Apakah itu boleh dipakai? Apakah itu valid? Apa itu bisa bertanggung jawab? Kan gitu. Iya ya, jangan aku mulai kan. Iya. Drama-drama ya mulai kan meromantisasi keadaan kalian itu. Nah, itu akhirnya menjadi masalah. Tapi apakah bisa bertanggung jawabkan apa enggak? Sebenarnya untuk informasi umum lah ya, itu boleh. Tapi ya dibawa ke profesional, dalam artian ya bawa sekedar ke BK nggak masalah lah gitu. Mem, saya kan kemarin tes ini misalnya, hasilnya kok saya introvert ya, padahal saya kan extrovert, kok saya introvert ya. Iya. Nah, itu kita bisa bantu menganalisa itu kan, tapi sebagai gambaran umum aja. Kalau untuk penegakan diagnosa itu sama sekali nggak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi yang autisme itu ya. Autisme itu masuk ke dalam gangguan klinis. Jadi banyak banget diagnosanya, harus dengan profesional yang memiliki izin untuk memutuskan atau mengeluarkan keterangan bahwa memang seseorang itu mengidap suatu penyakit A, B, dan C gitu ya. Jadi nggak bisa sesederhana tes yang cuma berapa menit, nggak pakai analisa, tidak pakai gitu keluar doang. Padahal itu ya yang kalian jawab itu pasti jawabannya yang keluar tuh template. Sudah diatur dari sana dong. Kan langsung hitungan detik keluar. Pasti kan keluar kan jawabannya. Ya pasti itu template. Nah, sedangkan untuk menegakkan diagnosa itu butuh dengan analisa ya manusia, otaknya manusia gitu. Dari hasil beberapa alat psikotes, dari wawancara, dari observasi segala macam. Jadi sebaiknya ya tidak dipergunakan untuk orang awam gitu. Itu buat senang-senang aja lah ya. Pasti sasaran dari aplikasi-aplikasi gitu pasti orang awam. Karena mereka nggak percaya. Gitu. Paham. Jadi kita boleh menggunakannya tapi jangan dijadikan patokan gitu ya, Mem, intinya. Ya buat senang-senang aja. Kadang nggak kalian kok, saya kadang penasaran kok. Saya ada beberapa gitu kan. Cerita kepribadian kamu gitu ya. Memang lihat bentuk soalnya gitu. Wah, kok bentuk soalnya di antara 4 gambar ini mana kamar favorit kamu? Kamar impian kamu. Saya pernah. Familiar ya itu. Pencet, tapi kan karena kalian tahu itu sedang dilakukan tes psikologi katanya, akhirnya kalian terbawa gitu kan. Oh, ini tes psikologi. Akhirnya dia muncul kepala kalian apa? Oh iya benar. Kok tak sama ya? Kok sesuai ya? Padahal belum tentu juga. Hanya kebetulan ya, Mem. Hanya kebetulan. Ngomong-ngomong, ini kan kita sedang membahas cara menjaganya ya, Mem, dari pengaruh internet. Nah, saya penasaran nih, Mem, apa ya sih yang dilakukan Mem Ara untuk menjaga kesehatan mentalnya Mem Ara di kehidupan sehari-hari, yang bahkan Mem Ara kan pasti sibuk mengurusi anak-anak dan belum mengajarnya ya, Mem ya. Oke, apa sih yang saya lakukan? Ya itu tadi ya, saya sempat menyampaikan saya menjadikan diri saya adalah laci tadi itu ya.
kalau saya menghadapi masalah orang lain, saya dengarkan, saya wadahi sebagai laci, tapi kemudian saya simpan, saya arsip tuh. Gitu kan. Cerita mereka, ceritakan tuh saya arsip. Oh ya, saya ingat-ingat, saya proses di pikiran saya susun dengan rapi menjadi sebuah arsip dalam laci saya. Laci itu adalah wadahnya saya gitu maksudnya ya. Kemudian kita selesaikan masalahnya, selesai ya saya tutup, saya kunci bahkan. Dalam artinya saya nggak boleh buka-buka itu lagi kalau nggak bersinggungan sama orang itu. Kalau misalnya orang yang sama datang lagi ke saya, baru saya buka tuh kuncinya untuk mencari arsip itu lagi gitu. Dalam artian saya nggak ngambil pusing sampai sejauh itu untuk tetap menjaga pikiran dan diri saya kan gitu. Itu menghabiskan energi yang cukup banyak. Bayangkan ketika kita mendengarkan orang mengeluh aja, tapi tiap hari. Oh iya, Pusing benar. nggak? Pusing sendiri. Atau kamu deh sama teman di sebelah tapi kayak ngeluh, ih kok susah sih pelajarannya, iya aku nggak suka makan ini, mana pensil, Wah, mana. kesel banget sih. Kan ya, Iya. padahal cuma mengeluh yang kecil-kecil doang, kayak cuma mana sih ini, mana sih. Nah, sedangkan untuk pekerjaan atau dalam bentuk profesional pasti masalah yang didengarkan itu yang ya luar biasa. Iya, Kadang yang ya jujur saja memang kadang kayak, gitu kayak serius, cuman saya nggak boleh bereaksi gitu. Ya udah, cara saya menjaga ya cukup dengan mendengarkan, menyelesaikan pada saat itu juga. Selebihnya ya enggak gitu. Bukan berarti tidak peduli, tapi saya tahu mana batas yang harus saya sampaikan, mana yang harus saya respon, mana yang harus memang dengarkan aja, mana yang harus saya follow up. Itu memang udah punya istilahnya catatannya sendiri gitu. Selebihnya ya saya cari sesuatu yang menyenangkan lah. Saya sama kayak kalian pasti punya sesuatu yang disukai kan. Saya suka masak, itu sangat meningkatkan dopamin saya, bahagianya saya. Iya, Saya benar. suka semua aktivitas memasak, mulai dari memotongnya, memasaknya, semua saya suka. Make up, saya suka memelihara si kucing, nah itu udah sangat membahagiakan. Nah mungkin itu yang harus kita maknai. Kadang kalian tahu nih, hobi saya ini memang marah, tapi saya udah ngelakuin tapi saya bosen gitu. Nah sayangnya itu berarti kan nggak tahu makna dari hobi kalian. Iya, benar banget. Tuh, kalau kalian bisa memaknai pasti itu akan enak gitu, akan enjoy buat kamu. Itu sih kalau mau makan. Berarti gimana kita balik membatasi diri kita sendiri juga biar ya boleh kita yang ngedengerin nggak apa-apa, soalnya tahu batasnya. Udah harusnya kita fun nih, udah habis capek-capek tadi berarti kita udah harus fun. Oke, nah lanjut nih Mem, dari situ tuh kira-kira gimana sih Mem Ara sendiri nih membangun hubungan yang sehat, entah itu untuk diri Mem Ara sendiri ataupun buat berinteraksi dengan orang lain. Kayak berinteraksi dengan orang lain, berarti kan udah mulai singgung orang lain nih. Iya. Syaratnya buat bisa berinteraksi dengan orang lain berarti kan kita harus bisa interaksi sama diri sendiri dulu ya kan. Berarti pertama kita menerima diri, dalam artian apapun persoalan dalam hidup ini kita terima dulu. Berarti yang harus kita sejahterakan, yang harus kita bahagiakan diri sendiri kan. Itu Iya. namanya emosional dan psychological well-being gitu, kesejahteraan dalam psikologis. Caranya gimana? Ya, yang pertama kita menerima diri kita apapun keadaannya dulu ya. Karena kan nggak kalian lah, saya pun juga pasti ada denialnya kayak enggak, aku nggak kayak gitu kok, enggak aku bisa kok, aku nih egois kan akhirnya. Iya. Nah itu sebenarnya mengancam kesehatan mental kita gitu. Kan sulit ya memang menerima sesuatu yang kita nggak suka atau kita nggak bisa, itu kan sulit ya. Nah itu sebuah tingkat yang tinggi ketika kita udah bisa menerima itu. Nah jadi yang harus dilakukan adalah menerima diri sendiri dulu, meyakini setiap manusia itu punya persoalan. Kita hidup kan kadang melihat orang kok enak sih ini padahal kita nggak tahu tuh orang tuh pengen jadi kita loh. Oh iya, Tapi kita benar. pengen jadi dia gitu. Dan saya tuh sering kok mendapatnya itu enaknya jadi kamu ini. Padahal dia tuh nggak tahu saya tuh pengen jadi dia gitu loh. Nah itu kan akhirnya kita harus menerima diri kita sendiri dulu. Kalau udah gitu kita udah sejahtera, udah merasa aman, nyaman, tenang hidupnya. Berarti kita kalau udah interaksi sama orang lain itu nggak ada masalah. Gitu. Karena kan masalahnya sama orang lain apa sih? Iya. Cuman gitu-gitu coba Iya. kamu inget-inget deh, masalahnya sama orang pasti kayaknya halnya itu aja diulang-ulang. Iya, benar. Kita nggak suka sama cara bicaranya misalnya, kita nggak suka cara dia berpikir atau nggak suka respon dia, kan cuma gitu doang kan. Iya, Itu benar. diulang terus itu. Nah ya udah, kalau kita udah sejahtera kita tuh bakal biasa aja dengan respon orang lain. Karena apa? Respon orang tuh nggak bisa kita kendaliin. Iya, benar banget. Fokusnya ke mana diri kita, gimana respon, bagaimana kita merespon orang lain kan akhirnya gitu. Iya. Kita fokus aja ya udahlah, memang orang-orang kayak gitu ya udahlah, emang orang lain cara bicaranya gitu, disederhanakan lah hidup gitu kan. Iya, Akhirnya interaksinya oke, kita nggak ada penyakit hati, itu kan paling bahaya ya. Iya, Harus benar. diingat loh itu ya, kita punya
penyakit psikologi, tapi kita juga punya penyakit hati. Apa sih? Iri, dengki, sirik, kikir, rakit, sombong, riya, hasad. Nah itu Waduh. yang akhirnya kalau nggak diobati, nggak dikontrol, nyampe ke mental juga kan pusing tuh ngeliat orang seneng nggak bisa ya kan, kok dia punya ini, kok nilai dia segini, kok ini ya kan, kalian nggak tahu mungkin dia belajar pas malam, mungkin dia memang di waktu-waktu lenggang coba diskus sama temennya gitu kan, ya udah jadi ya disederhanakan aja hidupnya. Bener banget, Gitu. bener. Nah, pertanyaan terakhir nih Mem dari saya. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit ya Mem. Gimana sih cara Mem Ara mengatasi rasa cemas dari masa-masa sulit tersebut? Kayak cemas dan sulit, Iya. merasa bagaimana menghadapinya gitu. Tapi kita harus pahami dulu apa itu cemas. Jangan sampai kita salah mengartikan gitu kan apa itu cemas gitu sebenarnya. Iya. Kira-kira apa sih cemas? Apakah sama dengan takut? Iya, menurut saya sih beda, tapi mungkin Mem Ara bisa memberitahu kita lebih Oke, gitu. cemas dan takut dua hal yang saling bersinggungan biasanya gitu. Aku takut ini soalnya perasaanku cemas deh, soalnya aku takut mau maju kan gitu kan kalimatnya biasa. Padahal ya salah, belum tepat gitu. Cemas itu apa sih? Cemas itu ya respon ya. Respon yang dikirimkan dari otak ya, dari limbik otak kita ketika kita menghadapi sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran kita. Kemudian si otak besar itu memberikan informasi, oh ini cemas nih harus ngapain kan gitu. Oh cemas nih kita harus ngapain. Itu hanya baru di dalam pikiran. Cemas besok mau presentasi, aduh cemas gimana nih besok kalau nggak bisa jawab, apa nih harus ngapain. Akhirnya si amigdala itu memberikan informasi ke otak besar, nih otak besar dia si Naurin cemas nih, kamu ngapain? Nangis, tiba-tiba nangis, histeris kan ada yang gitu kan. Iya, cemas nangis karena takut mau presentasi, nah itu yang dikatakan cemas. Tapi kalau takut, apa takut? Takut itu ketika objek yang ditakuti itu emosi ya. Kalau takut itu emosi, takut ketika objek yang takut itu udah di depan mata, ya beneran ada gitu. Duh aku takut apa namanya? Takut sama lintah misalnya, aku takut sama ulat bulu, tapi ya harus ada di depannya, itu namanya takut. Jadi kalau kalian kadang nggak deh aku nggak masuk kelas, aku takut dimarahin guru, itu cuma sama takut. Cemas karena masih belum ada di depannya situasinya. Iya kan? Cuman baru di depan pas berdiri, aduh aku takut dimarahin guru, padahal itu bukan takut, itu kan cemas kan. Iya. Ya udah cemas. Berarti kalau misalnya minta harusnya apa? Cemas. Aduh aku cemas nih mau masuk kelas. Iya. Cuman nggak umum memang terdengarnya, tapi yang maknanya benar adalah seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan orang ketika cemas? Cemas itu normal banget, manusiawi. Semua orang punya, cuman kadarnya sedikit apa tidak, besar apa enggak kecemasannya. Apa sih yang penyebabnya ada orang cemasnya tinggi, ada tingkat cemasnya rendah, ada yang biasa aja bahkan cuek gitu kan kayak. Harusnya dalam keadaan itu kita takut, cemas berlebih gitu. Kenapa dia kayak cuman santai aja? Santai itu kenapa kira-kira kan gitu. Yaitu akibat dari si otak besarnya itu, kan otak besar juga menyimpan informasi ya. Benar. Menyimpan infonya dari mana ya, dari kehidupan sehari-hari, dari dia sering mencari informasi di media sosial, scroll. Kalau informasinya positif, berarti keputusannya ya bagus gitu. Kalau informasi yang paling banyak di otaknya itu adalah negatif, ya negatif. Fungsi salah satu otak besar kan mengambil sebuah keputusan gitu kan. Ya udah akhirnya informasi yang jelek-jelek itu menyebabkan orang ada yang sensitif banget amigdalanya itu, kayak otaknya itu sensitif banget, belum apa-apa udah cemas, belum apa udah tersinggung, belum apa-apa udah yang senggol bacok gitu. Iya, benar. Itu akibat paparan negatif yang banyak di lingkungan dia. Kalau orang yang kayak positive vibes, kayak bilangnya mindful gitu, berpikirnya baik, bermakna gitu, karena tontonan dia, paparan itu hal-hal yang positif. Akhirnya ketika ada stimulus yang itu memberikan sinyal cemas dalam hidupnya, dia responnya biasa aja gitu, kayak oh ya udah ini cemas, saya hanya perlu mengatur nafas saya. Setelah itu kalau semuanya udah baik-baik aja, dia cari solusi. Jadi fokusnya ke problem solvingnya, tapi kayak emotional solvingnya juga. Kadang kan kalian gini ya, selesaikan masalah. Cemas nih, kalian fokusnya di masalahnya aja kan. Oh masalahnya ini, udah kalian hadapin, ya udah selesai masalahnya. Padahal kalian lupa ada emosi yang belum selesai. Iya benar. Kebalikannya, kalian perasaan ya terus emosi saya ini, tapi lupa masalahnya nggak selesaiin. Jadi sama aja.
Jadi yang harus diselesaikan adalah problem solvingnya dan emotional solvingnya, dua itu berkaitan. Jadi nggak boleh kalian cuman kayak udah mem saya mau fokus sama masalahnya aja, masalahnya udah selesai kok, tapi hatinya masih gerutu aja. Nah, itu nggak selesai namanya, berbohong akhirnya denial kan. Itulah cara gimana menghadapi cemas di masa-masa sulit. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu kita menerima keadaan, kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, kita tahu untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan emosi kita. Jadi harus dua-duanya saling berkaitan. Kalau udah begitu, ya udah semua akan baik-baik saja, semua akan berjalan lancar. Tapi nggak usah berekspektasi kalau hidup kita akan selalu bahagia, itu enggak. Iya, benar-benar banget. Masalah itu akhirnya. Ya hidup kita harus balance lah. Pasti ada masalah, pasti ada bahagia. Bener banget. Berarti saling berkaitan juga ya. Banyak banget nih Kak yang kita dapat di hari ini. Banyak banget. Dan sebenarnya rasa cemas itu nggak apa-apa ya sebenarnya. Setelah kita bisa ngontrol, kita bisa tahu, udah bisa ngolah, otomatis kan terus juga berjalan positif dan ngaruh akhirnya ke gimana kita belajar kita dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan referensi praktik yang baik ya bagi kita khususnya sebagai siswi Sabila untuk mempertahankan kesehatan mentalnya ya Kak ya. Iya, dan akhirnya gimana cara kita jatuhnya juga bakal disenangi banyak orang juga karena kita berhasil udah nyelamatin diri kita. Otomatis saya kata Mem tadi, ketika kita bisa nyelamatin diri kita sendiri, lingkungan kita juga bakal ya udah it's okay, good. Gitu. Nah, dan udah nggak kerasa juga nih kita udah sampai aja di penghujung segmen kali ini. Udah banyak banget yang udah kita bahas sama Memara juga mengenai kesehatan mental dan sedikit beberapa tips-tips, sekorak tipsnya nih bisa ngebantu teman-teman semuanya juga tentunya. Dan untuk itu kita berdua mengucapkan terima kasih banyak pada Memara sebagai narasumber kita yang sudah berbagi ilmu dan cerita seputar menjaga kesehatan jiwa dari kacamata profesional. Dan untuk yang belum tahu, GL sudah mulai produksi buku baru lagi ya, dan katalog judulnya bisa dibaca, dan kalau mau pesen bisa langsung ke Budia. Jangan lupa dipesan ya teman-teman. Iya. Dan sebelum kita tutup podcast kita pada kali ini, kayaknya kurang afdol aja, kayaknya boring banget gak sih kalau kita nggak tutup pakai jargon kita dulu. Bener banget nih Kak. Jadi di sini aku bakal ngajak teman-teman semuanya juga Memara yang ada di studio saat ini buat jargon GL. Jadi kalau aku bilang salam literasi bisa dijawab dengan aksara membumi. Bentuk L ya Mem ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Salam literasi, aksara membumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.